ini orang itu bisa berubah kalau secara terus menerus itu di kayak apa ya istilahnya, dipengaruhi terus itu nanti lama-lama karena kebiasaan itu sikap bisa berubah. Terus kalau kelangkaan ini dapat menjadi salah satu daya tarik dari suatu produk. Jadi misalnya produk yang dijual itu produk langka, nah itu terus tapi bagus, itu bisa mengubah sikap kita. Jadi misalnya kita jadi pengen beli apa seperti itu. Terus kalau wewenang itu pemberi pesan dalam kondisi apa? Kalau wewenang ini yaitu tadi misalnya kayak pasta gigi ada iklan, nah yang mengiklankan, yang memberi informasi itu dokter gigi, yaitu jadi orang bisa lebih percaya sama iklan yang dibuat. Nah tapi kalau misalnya itu iklan pasta gigi tapi yang ngasih informasi misalnya apa ya, kalau gigi kan nggak nyambung tuh apa, ahli kecantikan, nah itu juga patut dipertanyakan. Atau misalnya itu kosmetik tapi dia dokter dokter gigi atau dokter bedah, nah itu kan nggak nyambung. Nah jadi ini wewenang tuh orang yang memberikan informasi itu memang yang ahli di bidangnya. Yang keempat, konsistensi. Konsumen memiliki kecenderungan untuk tidak bersikap kontradiktif terhadap pernyataan dan perbuatannya mengenai isu tertentu. Nah, jadi bersikap konsisten terhadap sikap awal. Jadi kalau bisa, kalau memang nggak benar-benar ada sesuatu yang merubah, nah itu biasanya dia akan cenderung konsisten. Terus adanya rasa suka itu bisa mempengaruhi sikap, sama konsensus. Konsensus ini maksudnya dia ingin merasa sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu konsensus. Ingin disamakan, jadi ingin bersatu sama komunitas di tempat dia berada, itu konsensus. Terus ini ada sumber-sumber pesan, yaitu tadi perusahaan mewakili penjualan perusahaan. Perwakilan itu sales representatif, itu bisa kan biasanya penjual itu bagian-bagian penjualan, atau PSG kok PSG SPG kok PSG SPG itu kan jadi kayak dia mempromosikan barang, itu dia memberikan informasi tentang barang tersebut dari media massa, dari retailer, tokoh, komunikasi dari yang di atas. Jadi macam-macam sumber informasi yang bisa didapat. Nah, kredibilitas sumber ini juga penting. Jadi sumber itu bisa dipercaya apa enggak. Nah, kayak Mbak Suartini tadi kok kayaknya mengada-ngada. Nah, berarti itu pesan yang disampaikan tuh nggak kredibel menurut Mbak Suartini. Seperti itu. Jadi pesan itu ya harus yang jujur, memang harus sesuai dengan apa adanya, memiliki pengetahuan itu. Jadi semakin tinggi kredibilitas sumber pesan itu, akan semakin percaya orang menerima pesan yang diterima. Nah ini sikap dari komunikat, kesamaan dengan audiens. Jadi misalnya pun pesan yang disampaikan itu nggak sama audiens, soalnya berlawanan, gimana caranya mengambil hati audiens dulu, baru diberi pengetahuan pelan-pelan gitu. Oke, nah dari struktur pesan itu juga ada urutannya, apakah itu runtun atau enggak. Kalau terlalu random kan orang malah nggak bisa nangkep maksud dari pesan itu seperti apa. Sama
gimana caranya kita bikin semenarik mungkin untuk menarik perhatian orang. Oke, nah kalau dari faktor penerima itu tergantung kepribadian masing-masing dari si penerima sama suasana hati. Nah, kadang-kadang kalau misalnya suasana hatinya lagi nggak baik, misalnya istilahnya malah dikojrai, tambah nggak masuk, tambah mental semua sama itu. Terus jenis kepercayaan itu juga mempengaruhi perubahan sikap. Oke, modul 3 sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini tadi kita belajar lumayan banyak ya teori-teorinya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Yang mau ditanyakan? Halo? Ya, nanti hari Minggu saya jelaskan lagi tugasnya. Sama kuis ya, hari Minggu ya. Modul 1 sampai 4. Jadi modul 4-nya memang belum saya jelaskan, tapi nanti dimasukkan di kuis, jadi dibaca-baca dulu. Oke? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi hari Minggu. Nah, yaitu nanti Minggu saya jelaskan Mbak Yunita. Nanti untuk tugasnya buat TTM kedua kok. Jadi TTM pertama nanti nggak presentasi dulu. Oke. Oke, ya sudah kalau kuisnya modul 1 sampai 4. Jadi modul 4-nya dibaca dulu. Oke. Yaudah, kalau nggak ada saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu hari Minggu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.